Vicon ya. Karena Vicon memang saya rekam dulu ya. Bentar, saya rekam dulu. Recording in progress. Baik, seperti di awal diinformasikan bahwa Zoom itu bukan merupakan suatu keharusan ya, bukan merupakan suatu keharusan untuk ketuntasan Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan di Kelas Dhamma ini. Jadi ketuntasan itu hanya dilihat berdasarkan aktivitas di LMS dan pengerjaan tugas-tugas serta postes nanti di tanggal 26 ya, postes. Yang terakhir setelah postes diseminasi ya. Diseminasi tuh dilaksanakan kurang menggunakan tatap muka juga boleh, cuma mungkin dengan kondisi sekarang kalau misalkan pandeminya belum berakhir dan belum menurun ya, mungkin baiknya menggunakan media teknologi informasi saja untuk program diseminasinya. Jadi nanti bisa lewat WA boleh, emang enggak, lewat YouTube juga boleh. Silahkan. Oke. Sesuai dengan janji saya minggu kemarin, bukan minggu kemarin, hari apa ya? Hari Senin ya, hari Senin kalau nggak salah, hari Senin, bahwa malam ini kita akan membahas fitur-fitur dari articulate storyline ya, yang terkait dengan pembuatan soal, kemudian nanti mengekspornya kemana, kemudian nanti diaksesnya seperti apa. Ya. Tapi sebelum ke sana mungkin tadi dari Ibu Farida mungkin ada hal-hal yang memang kalau misalkan masih bingung dari mana dulu atau mulai dari awal kembali atau gimana, mangga mungkin saya berikan kesempatan ya sekarang. Kalau misalkan ada kebingungan, minimal Bapak Ibu pertama nginstalnya dulu ya. Nginstalnya dulu. Ada kesulitan nggak nginstal? Karena ada Pak Imam nggak di sini? Ada Pak Imam itu katanya kemarin belum berhasil proses instalasinya. Proses instalasinya belum berhasil karena apa? Karena frameworknya masih yang lama belum diupdate. Sementara mungkin untuk yang articulate versi 3 ini frameworknya harus yang terbaru ya, framework dari Windows-nya. Jadi kalau misalkan ada kesulitan dalam menginstal, mungkin dicoba dulu dari webnya, downloadnya. Kalau misalkan nggak berhasil lagi, ada kemungkinan nanti ada notifikasinya errornya. Biasanya frameworknya yang memang harus diupdate. Framework dari bawaan Windows-nya. Jadi menyesuaikan antara si aplikasi articulate dengan framework yang bawaannya Windows. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu pertama instalasinya dulu. Walaupun misalkan Bapak Ibu menggunakan yang free, nggak apa-apa. Untuk sementara kan masih bisa dipergunakan selama sebulan ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu selama sebulan ini masih bisa mengulik ya, masih bisa mengeksplor. Diklat ini kan terbatas ya, hanya sampai tanggal 20.
misalnya atau Recording in handout-nya. progress. Ya, gimana Bu Barida? Kita mulai dari awal atau gimana? Iya Pak, siap Pak. Oke, dari awal aja ya. Oke. Iya Pak. Baik, kalau mulai dari awal, saya bikinkan file new dulu ya, file new. Yang ini di down save dulu. Nah, kurang lebih seperti ini Bu Farida ya. Jadi kita begitu masuk ke artikel. Terlihat ya Pak? Oh, belum ya? Belum. Kelihatan ini Bu? Iya Pak, kelihatan. Oke, jadi begitu Bapak Ibu masuk ke articulate storyline, nah ini akan di hide dulu ini. Nah, hide-nya. Ya, jadi ketika Bapak Ibu pertama kali membuka articulate storyline, kemudian Bapak Ibu klik new project, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Dan yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah settingan awal dulu ya, settingan awal yang terkait dengan playernya nanti. Jadi si aplikasi ini atau media ini mau dibukanya di medianya atau menggunakan media apa, misalkan dengan menggunakan HP atau misalkan dengan menggunakan browser di laptop dan seterusnya. Ini yang terkait dengan settingan itu ada di sini ya, ada di player. Ada di player, dan baiknya atau bagusnya memang ini jangan semua dicentang. Jangan ada yang tersisa, centangannya dihilangkan saja. Kecuali volume ya. Untuk volume ini silakan disisakan satu ya. Yang lainnya diusahakan tidak ada yang terchecklist atau tercentang. Betul? Kemudian yang lain-lain kayak color, kemudian masalah pewarnaan silakan saja, itu saya tidak akan menentukan warna mana yang harus Bapak Ibu pilih. Kemudian masalah bahasa juga, kalau misalkan ininya bahasanya bahasa Inggris, maka di sininya menunya juga berbahasa Inggris ya, previous dan next. Tapi kalau misalkan ininya kita pilih bahasa Indonesia, maka ininya juga menu yang di bawahnya, menu semacam navigasinya ya, navigasi bawaan dari articulate-nya nanti juga berbahasa Indonesia. Kemudian di bagian others, ini masalah penampilan atau penampakan nanti di browsernya atau di gadget yang akan yang akan digunakan oleh pengguna dari media kita ya. Nah itu Bapak Ibu boleh mencoba semua ini ya, semua settingan ini boleh diubah-ubah. Tapi kalau saya biasanya ininya ke yang bagian optimal ya, bagian optimal, kemudian allow user, dan kemudian yang ininya no browser control boleh gitu ya, si settingannya gitu. Tapi ini nggak harus ada ketentuan, maksudnya nggak usah ada kesepakatan, silakan saja Bapak Ibu, karena nanti juga Bapak Ibu akan melihat perbedaannya apa dengan di checklist dengan tanpa checklist ya. Maaf. Oke, kemudian untuk yang menu ya, ini nggak usah ada setting Bapak Ibu, yang lainnya user resource dan glossary juga nggak usah disetting. Jadi cukup segitu aja. Selebihnya tidak ada lagi yang perlu disetting, kemudian klik OK. Nah itu. Kemudian yang harus Bapak Ibu pahami, prinsipnya adalah pada saat Bapak Ibu mau membuat sebuah hypermedia menggunakan aplikasi articulate storyline ini, ininya prinsipnya dia menggunakan seperti ini. Ada scene ya, scene ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan slide, dan ada juga yang disebut dengan layer. Itu ya. Apa yang maksud dengan scene, ada apa yang maksud dengan slide, apa yang maksud dengan layer. Layer itu mungkin kemarin sudah dicontohkan kayak di buku gitu. Kalau scene itu kayak misalkan buku totalnya, kemudian si slide itu halaman-halamannya, kemudian kalau layer itu kayak
chapternya itu ya, chapternya itu babnya atau apa di dalamnya itu ada ada bagian-bagiannya itu yang maksud dengan layer. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sulit membayangkannya seperti itu, gini aja. Di dalam scene itu pasti ada slide. Nah, di dalam slide itu pasti ada layer. Jadi satu scene bisa terdiri dari beberapa slide. Slide itu halaman ya. Slide kalau di PowerPoint kan halaman ya. Kemudian di dalam slide bisa jadi terdiri dari beberapa layer. Jadi ada satu layer, dua layer, tiga layer, dan seterusnya. Itu ya. Kurang lebih seperti itu. Apa namanya? Pemahaman dari scene, slide, dan layer. Oke. Gambaran awalnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Flow kontrolnya atau tampilan awal dari atau desktopnya ya, istilahnya desktop dari aplikasi Articulate Storyline. Langkah pertama Bapak Ibu tentu saja kita harus buka. Kalau mau Bapak Ibu mau membuat sebuah media, maka kita harus siapkan dulu yang namanya apa kemarin? 3 LK ya. Iya, Pak. Ada GBIM, kemudian jabaran materi, dan tentu saja sebenarnya storyboard ya, satu lagi storyboard. Nah, kebetulan yang storyboard kan belum ada contohnya. Kita baru punya 2 contoh ya, contoh GBIM dan JM. Nah, nanti yang sebenarnya kalau yang namanya storyboard itu bisa langsung copy paste dari medianya. Kalau medianya sudah seperti itu ya berarti tinggal copy pastekan saja ke storyboardnya. Boleh prosesnya dibalik, tapi bagusnya memang jangan dibalik ya. Nah, ini contohnya contoh LK. Nah, ini ya. Jadi Bapak Ibu harus siapkan dulu ininya ya, naskahnya. Siapkan dulu naskahnya, minimal sudah kebayang. Kita mau membuat media untuk pembelajaran berorientasi hot. Nah, kemarin disepakatin menggunakan salah satu pendekatan saintifik ya, walaupun kegiatan pembelajaran berorientasi hot itu banyak pendekatannya ya, tapi kita sepakati menggunakan salah satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik, di mana di dalamnya ada 5M ya, menanya, apalagi mengamati, terus mengolah, menalar, dan terakhir adalah mengkomunikasikan. Maka di dalam pembuatan medianya juga seperti itu. Berarti diawali dengan tentu saja di mana-mana diawali dengan IPK-nya dulu ya. Ada tujuan, maka di baris pertama ada tujuan, kemudian ada teori, kemudian di halaman berikutnya ada di uraian materi, berarti itu ada proses mengamati. Kemudian di baris berikutnya ada proses menanya. Nah, di dalam menanya ada apa saja isinya ya, silakan Bapak Ibu. Kalau misalkan mau ditambahkan dengan sebuah karakter, gambar, boleh. Kemudian ditambahkan dengan sebuah teks, boleh. Kemudian yang ketiga, proses mengumpulkan informasi. Nah, biasanya si anak-anak itu diminta untuk membaca materi ya, membaca pengetahuan ya, istilahnya semacam kayak handout-nya kalau di modul. Kalau di hipermedia articulate ya berarti slide aja ya, berupa slide materi. Kemudian yang keempat, proses mengasosiasi atau menalar ya. Menalar. Iya, boleh. Menalar. Nah, menalar bisa melihat dari fenomena alam, misalkan. Nah, kalau saya di sini lebih ininya ke menggunakan sebuah aplikasinya yang di Sky and Telescope ya. Jadi anak-anak itu mengamati malam-malam hari, kemudian membuka browser tersebut, kemudian amatin kondisi lingkungan di rumahnya dengan menggunakan aplikasi tersebut, dilihat datanya. Nah, si datanya itu dicatat dan di screenshot menggunakan, tentu saja bukan hasil screenshotannya bukan di sini, tetapi menggunakan media lain. Nah, nanti diarahkan untuk produk di sini diarahkan menggunakan EduBlog, si hasil screenshotannya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk
JM-nya mungkin Bapak Ibu udah paham yang JM-nya intinya sistematikanya ya dimulai dengan pendahuluan, indikator, kemudian uraian materi, dan terakhir bukan terakhir maaf, selanjutnya latihan, tes, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah dari sini sebenarnya dari jabaran materi ini sebenarnya kita sudah mulai bisa terbayang. Oh kira-kira berarti nanti flow-nya, petanya, peta medianya itu berarti di dalamnya itu ada IPK, ada pendahuluan, ada uraian materi, ada latihan, ada juga apa misalnya tes, dan terakhir adalah daftar pustaka referensi. Ini nggak boleh dilewatkan referensi ya. Gitu. Jadi udah kelihatan peta medianya seperti apa gitu sesuai dengan jabaran materi ini. Nah gitu ya. Jadi mudah-mudahan sudah. Jadi ini panduan Bapak Ibu sebenarnya. Walaupun sebenarnya panduan terakhir itu harusnya di LK03 yang storyboard. Cuma storyboard mohon maaf belum bisa saya berikan contohnya. Jadi saya prosesnya dibalik, bikin dulu medianya baru dimasukkan ke storyboard ya. Tapi minimal saya punya bahan untuk dimasukkan ke medianya. Oke, kita coba saja. Pertama seperti ini ya, seperti ini. Tampilan awal. Kita balik lagi ke LK jabaran materi. Jabaran materi diawali dengan apa? Jabaran materi tentu saja di atas dulu ya identitas. Oh ada judulnya fisika. Fisika SMA dengan topik atau judulnya alat teleskop ya. Terbalik mungkin ya ini ya. Topiknya mungkin alat teleskop atau ya boleh dibalik. Topik SMA ya fisika SMA betul. Fisika SMA dengan judulnya alat optik teleskop. Berarti nanti di halaman pertama ya kasih judul ini ya. Kita kasih judul. Oke, kita coba. Ini kita sepakatin cara membuatnya, kita bikin dulu petanya ya. Ini ada pendahuluan, ada indikator, ada uraian materi, kemudian ada apa lagi tadi? Ada latihan dan seterusnya. Baik, kita bikinkan yang pertama berarti ada sekitar 5 scene ya, ada 5 scene. Jadi kita tambahkan 5 scene. 1 2 3 4 5. Tambahkan 6 aja ya karena yang terakhir itu bisa jadi nanti scene tambahan. Oke, ada 6 scene ya. Nah, setiap scene ini baiknya memang diberikan identitas. Misalkan yang pertama adalah di sini opening. Opening itu kayak judulnya lah nantinya. Ya, kemudian halaman keduanya adalah apa tadi pendahuluan ya. Pendahuluan. Kemudian di sini halaman ketiganya IPK ya. IPK. Kemudian ini bagusnya sih memang tulisannya seragam kecil semua, tapi sebenarnya nggak ada ketentuan juga, cuma bagusnya disarankan kecil semua. Kemudian yang ketiga uraian materi ya, materi aja pendek-pendek saja. Kemudian yang terakhir itu latihan dan tes ya, boleh disatukan. Kemudian terakhirnya adalah daftar pustaka. Jangan lupa selalu mencantumkan ini biar kita nggak disangkanya plagiator ya. Selalu harus mencantumkan daftar pustaka di dalam media kita. Oke, langkah pertama untuk di opening kita buka dulu yang klik openingnya, klik openingnya 2 kali ya di slide-nya. Nah ini Bapak Ibu yang kebayang nih, ini maksud dengan scene ya. Ini scene, kemudian di dalamnya ada slide ya. Jadi kita buka dulu di opening. Untuk opening itu mau ada berapa slide ya? Kita buatkan kemarin disepakatin ada 2 ya. Yang pertama adalah slide judul dan yang keduanya adalah slide peta dari medianya. Berarti kita tambahkan di sini. Tapi kita bikin satu dulu nanti biar nggak berulang kali, jadi diduplikat saja ya, duplikat. Oke, kita tambahkan dengan sebuah background ya, background.
ngambil backgroundnya. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak ada yang cocok dengan background ini, boleh ngambil yang lain. Tadi lihat kayak saya lihat punya Pak Prajawan juga udah bagus ya tadi ininya backgroundnya atau si animasinya ya di halaman opening itu bagus tadi. Oke, ini misalkan ya. Ini kalau misalkan mau duplikat ya kita duplikat saja, duplikat untuk halaman kedua. Di sini. Oke. Karena halaman pertama itu berupa opening, berarti kita nanti memberikan identitas ya di naskahnya dengan cara memberikan save ya. Ini ya. Oke, sini optik. Besar-besar ya. Optik SMA. Optik dengan topiknya teleskop ya. Kemudian kita tuliskan juga di sini, tambahkan dengan teks lagi. Insert fisika. Ini pengaturannya boleh di bawah, boleh di atas bebas. Fisika, saya semua ya. Fisika SMA. Atau ini disimpan di bawah aja, nanti kan di bawah di atas ada di sini ada logo ya. Kemudian di sini nama pembuat ya, jangan lupa selalu menyantumkan nama pembuat Bapak Ibu. Misalkan tentang aja ya. Karyawan. Kemudian di sini tambahkan lagi dengan tombol ya, tombol mulai. And text mulai. Oke. Tambahkan dengan logo ya, logonya tambahkan dengan import picture ya, import picture, insert picture. Jadi bisa sekaligus langsung Bapak Ibu untuk mengimport gambar ya. Usah satu persatu. Dan baiknya untuk gambar-gambar ini memang yang nggak ada backgroundnya Bapak Ibu ya. Diusahakan. Jadi kalau bisa, kalau mau menambahkan sebuah gambar, jangan yang ada backgroundnya. Karena nanti tumpang tindih dengan background yang ada di belakangnya. Kayak ini misalkan, ini kan backgroundnya nggak ada ya, polos ya. Nah ini kita bisa menghilangkan background ini Bapak Ibu ya sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya gambar, gambarnya itu ada backgroundnya, bisa dihilangkan karena ada aplikasinya webnya. Backgroundnya misalkan backgroundnya putih, nah background putihnya bisa dihilangkan. Kurang seperti ini ya. Nah ternyata memang ini untuk warna hijau itu terlalu tebal memang untuk logo di Damba. Berarti memang ini harus diberikan
si logo background ini harus diberikan semacam opacity-nya dikurangi ya, dikurangi di bagian background-nya ini ya, bagian background-nya si opacity-nya ditransparankan supaya nggak terlalu tebal lah. Apply to all. Nah, jadi sedikit kelihatan lah yang logo di dalamnya ya. Bisa agak sedikit ya, minimal nggak kayak tadi ketutup. Jadi Bapak Ibu diusahakan memang untuk bikin gambar atau memasukkan gambar. Kalau backgroundnya di belakang itu hijau, kemudian Bapak Ibu menambahkan gambar dan gambarnya ada warna putihnya. Kalau bisa jangan begitu, itu jadi kayak tumpang tindih ya, kayak tumpang tindih. Jadi nggak bagus kalau menurut saya kurang bagus. Nanti cara menghilangkannya saya kasih tahu ya, cara menghilangkan background putih. Oke, ini di halaman pertama. Kemudian di halaman kedua kita berikan semacam peta ya, peta hipermedianya. Peta media, nggak usah disebutin hipermedia ya, peta media pembelajaran teleskop. Ini boleh dikasihkan background juga ya, maksudnya warna apa namanya? Nah, ini tumpang tindih. Nah, gitu. Oh, ini bukan. Ya, untuk sementara nggak apa-apa lah, nggak usah dikasih background ya. Walaupun bisa sebenarnya pakai itu ya, pakai yang tadi. Kemudian langkah berikutnya kita bikin peta ya dari kemarin dengan menggunakan semacam call out ya, tombol caption atau call out. Nah, di sini ya. Ini kan ada apa, IPK ya. Diawali apa dulu kemarin? Pendahuluan dulu ya. Pendahuluan. Di jabaran materi kan pendahuluan dulu ya. Pendahuluan, setelah itu kita Ctrl C Ctrl V aja. IPK. Ctrl V lagi. Dari Ctrl V lagi. Latihan ya. Dan tes, latihan dan tes. Kemudian Ctrl V lagi. Daftar referensi ya. Daftar referensi. Oke, referensi. Gitu. Ini sama Bapak Ibu udah ngantuk juga. Udah ngantuk juga ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, pendahuluan IPK materi ya. Sip. Sudah kelihatan. Nah, ini tambahkan, ini jadikan menu awal ya, menu utama misalnya. Jadi menu utama. Jadi begitu Bapak Ibu mengklik tombol mulai itu langsung masuknya larinya ke peta medianya langsung. Jadi nggak ujuk-ujuk atau nggak tiba-tiba masuk ke materi, masuk ke IPK. Tapi harus ada semacam navigasinya ya, navigasi atau petunjuknya. Lebih baik lagi nanti boleh ditambahkan di sini misalkan dengan navigasi petunjuk gitu, petunjuk. Tapi kalau begini juga sebenarnya udah cukup ya. Kemudian ini juga bisa, sebenarnya kita bisa berikan efek animasi dan transisi dan seterusnya di sini ya, animasinya ada ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan animation yang ada di sini, kita bisa menggunakan salah satu. Sama kayak di PowerPoint lah. Kalau kita preview ya, di slide saja. Seperti apa yang si hasil dari, nah yang ini belum dikasih efek animasi tadi ya. Wipe, fly out.
untuk layout. Coba kita di slide. Oh, nggak ada berubah ya. Kita coba kontrol aja dulu hilang. Oke, kita preview lagi di slide. Nggak bisa ya betul ya. Untuk nah baru keluarnya terakhir tapi jadi keenakan nih nggak enakan ya lihatnya. Jadi saya hapus aja dulu ya. Untuk animasi kita abaikan saja ya. Dari cara menghapusnya. Oke. Ini aja ya. Jadi untuk sementara untuk efek animasi nanti belakangan aja dia. Tapi yang jelas untuk setiap setiap objek ini bisa kita berikan animasi. Oke, kalau sudah kita bikin balik lagi ke naskah 02. Di naskah 02 ini kan sudah ada ininya, sudah ada isinya, ada kontennya. Kita mulai dengan pendahuluan. Berarti di sini di slide ini kita tambahkan dengan pendahuluan, tapi bukan di slide kedua, scene 1 ya, tapi scene 2 ya. Jadi ini kita tutup ya. Kita tutup. Kita masuk ke pendahuluan. Kita tambahkan dengan teks pendahuluan. Kemudian kita tambahkan juga teksnya, kita copy. Jadi sebenarnya tinggal copy paste Bapak Ibu ya ke articulate-nya ya. Paragrafnya diatur lagi. Single, biar enak dilihatnya. Kemudian kalau mau dikasih warna, ini warna. Nggak boleh gitu. Hijau, kelihatan ya. Biru, putih kayaknya bagus. Putih. Putihnya kurang tebal ya. Yang merah sebenarnya ternyata yang paling bagus ya. Oke. Jadi background tuh juga mempengaruhi ini Bapak Ibu, mempengaruhi kontras ya. Jadi yang kontras itu yang lebih baik. Sebenarnya kalau membuat PowerPoint atau slide itu memang backgroundnya harusnya berwarna putih yang bagus itu. Kemudian kalau sudah di slide kedua ini atau di slide pendahuluan ini kita tambahkan dengan objek itu ya, objek tombol home ya. Jadi begitu si anak-anak itu mengakses ke halaman pendahuluan, maka harus ada tombol balik ya, supaya bisa kembali ke menu navigasi awal. Nah, ini fungsi dari navigasi ini. Walaupun tadi kan pada saat penyetingan sebenarnya ada tombol previous dan next, tapi sebaiknya itu jangan terlalu sering digunakan. Baiknya menggunakan link-link seperti ini. Oke, coba kita praktekkan untuk yang halaman pertama dulu ya. Halaman pertama ini tombol mulai itu ketika klik si peserta didik itu klik tombol mulai, maka dia akan langsung ke halaman peta hipermedia. Klik add trigger,
kemudian slide-nya kemana, slide-nya ke kedua, kemudian pada saat apa? Pada saat user klik, artinya pada saat pengguna itu mengklik, ya. Jadi fungsi dari ini itu kurang lebih seperti itu ya. Objeknya apa? Objeknya button 1 tombol ini. Kemudian dia tombol ini akan diberikan semacam trigger, semacam pemberian apa namanya pemicu ya. Fungsi tombol ini akan berfungsi jika kita berikan trigger, dan fungsinya si tombol ini tergantung sesuai dengan settingan kita. Mau kemana tombol ini berfungsi atau mau kemana tombol ini dijalankan dan seterusnya. Oke, ketika kalau kita settingannya ketika tombol ini tombol klik ini diklik ya, tombol mulai ini diklik, maka dia lari ke halaman kedua. Halaman yang ini ya. Oke, berarti sudah sesuai ya. Coba kita preview, kita klik tombol mulai. Nah, betul ya, berarti langsung ke halaman kedua. Nah, ini masih ada tombol-tombol yang di bawahnya, ada tombol sebelumnya dan ada tombol berikutnya. Ini kita hilangkan saja. Caranya dihilangkan tentu saja di sini ya. Nah, ini dihilangkan, diklik, ini dihilangkan semuanya. Tapi ini juga ada beberapa nanti yang di slide tertentu nggak usah dihilangkan. Kayak slide materi itu jangan, karena nanti dalamnya ada beberapa ini kan, ada beberapa halaman kalau slide materi. Oke, ini ya. Jadi sudah seperti ini. Jadi ketika dijalankan halaman pertama dia langsung mulai. Kemudian halaman kedua yang ini apakah larinya kemana? Tentu saja setiap menu ini akan lari sesuai dengan slide-nya. Misalkan pendahuluan berarti larinya ke pendahuluan. Jadi kita klik di tombol pendahuluan, kita berikan trigger untuk tombol pendahuluan. Kemana larinya? Ke halaman pendahuluan. Pada saat apa? Pada saat diklik oleh si pengguna. Kemudian di OK. Coba kita jalankan, jalan nggak? Berhasil nggak? Itu ya. Klik. Tombol mulai, klik pendahuluan. Nah, begitu pada saat ini jalan, kan kita nggak bisa ya tombol sebelumnya, nah ini tombol sebelumnya memang bagusnya jangan digunakan yang di bawah itu, dihilangkan. Nah, kalau yang ini kan masih dipakai, masih bisa dipakai ya. Klik, nah berikutnya nggak ada. Nice, gitu ya. Tombol berikutnya, nah gitu. Oke, sekarang kita dibuka lagi yang scene kedua, yang pendahuluan. Pendahuluan ini ya. Pendahuluan kita buka. Nah, ini dihilangkan ininya. Tombol preview snack-nya. Jadi nggak ada lagi tombol kembali ke sebelumnya. Yang ada hanya tombol satu ini aja di atas, tombol gambar rumah. Ini kita kasih bikin trigger ya. Triggernya ke halaman mana? Halaman peta hipermedia. Kemudian kalau sudah klik timeline. Kapan? Pada saat user klik. Oke. Jadi memang pengaturannya, Bapak Ibu, pengaturannya itu memang di sini di bagian slide-nya, action di bagian action-nya, dan tentu saja di bagian when-nya ya, bagian kapannya. Ya. Oh, belum. Oh ya, siap. Terima kasih, Pak. Nah, ini udah muncul kembali, Pak. Oke, siap. Nah, jadi gitu ya. Jadi di bagian yang kedua, di halaman pendahuluan, kita berikan trigger. Triggernya itu tombol ini ketika kita klik, dia larinya kemana? Karena kita sudah sepakat jangan menggunakan tombol yang ada previous, next, dan seterusnya ya. Jadi ini diusahakan seminimal mungkin dihilangkan. Tapi nanti di bagian materi ini jangan dihilangkan. Kan memang ada materi itu kan terdiri dari beberapa slide ya. Karena ini cuma satu slide di bagian pendahuluan ini, jadi nggak usah dimunculkan tombol tersebut. Kemudian IPK, kita masuk ke IPK.
IPK itu kita kopikan yang ada di sini ya. Indikator verifikasi. Saya kecilin teh. IPK, I, indikator pencapaian kompetensi. Oke. Nah, ini ya. Ini halaman kedua, kita tambahkan juga tombol navigasinya ya. Jadi fungsi tombol ini semacam tombol navigasi ya. Tombol navigasi yang mengarahkan kita kembali ke ke peta hipermedianya. Kemudian kita berikan triggernya. Kita bisa berikan trigger, ini larinya ke peta hipermedia. Pada saat diklik, bisa klik. Oke. Ininya dihilangkan, hilangkan. Oke. Ini Bapak Ibu sebenarnya kalau ininya dimunculkan ada di triggernya juga ya. Kalau Bapak Ibu amatin di sini, ketika ini dimunculkan ininya juga ada nih di sini di triggernya tombol yang previous ini. Kita nggak usah pakai itu ya, hanya kita pakai satu tombol aja, tombol navigasinya. Oke, kalau sudah seperti bisa disimpan dulu ya, kita simpan latihan 3. Ini kan pertemuan ketiga ya. Oke, jadi kita sudah punya kurang lebih seperti itu. Udah kelihatan. Tinggal materi. Nah, kalau materi sama saja Bapak Ibu tinggal copy paste kan ya sebenarnya, copy paste dari LK ini ya. Nah, LK ini LK yang ada di mana? Ada di jabaran materi, tapi kita langsung lari ke soal ya, karena yang belum sama sekali dibahas pembuatan soal. Latihan dan tes. Oke, latihan dan tes, kalau di naskah latihan dan tes kan ada 2 ya. Latihan dia, tesnya juga ya. Soalnya untuk tes ada 1 soal, kemudian untuk ya kita di paste. Ini kasih latihan. Ini berarti latihan. Ya. Kemudian kalau ini ditambahkan juga ya, tadi ditambahkan juga picture. Trigger, lari ke peta, dan user klik. Oke, kemudian ininya dihilangkan juga. Tombol neck-nya tetap, kalau tombol neck-nya harus ada ya, karena dia di sini ada 2 slide.
karena ada 2 slide, maka di sini harus ada tombol next. Jadi coba kita tampilkan dulu ya, biar Bapak Ibu pahami perbedaannya. Untuk yang ini. Keluar ya, tombol selanjutnya. Karena ini baru satu ini, slide-nya baru satu. Coba kalau udah 2, duplikat. Di sininya ada tombol next-nya. Bukan yang ini maksudnya. Nah, oke, berarti nanti kalau kita atau kita preview di slide saja. Nah, ini saya ada. Jadi berarti langsung ke tes. Nah, karena yang halaman kodenya belum ya. Ini tes. Oke. Next slide, ya ini ke next slide betul, next slide-nya. Kita klik juga boleh. Ini next slide-nya ke halaman soalnya halaman 2 ini. Jadi next slide-nya ini tentukan next slide-nya kemana, ke halaman kedua ya, tes yang ini. Nah, untuk soal kita hapus yang ini. Nah, untuk pembuatan soal menunya itu ada di menu slide ya, ada di menu slide. Itu Articulate Storyline itu menyediakan berbagai macam fitur untuk pembuatan soal. Ada pilihan ganda, ada juga nanti dalam bentuk survei, kemudian ada juga yang bebas pertanyaannya, dan ada bentuk hasil. Nah, kalau yang graded itu yang dinilai ini ada jenis macamnya, ada benar salah, kemudian multiple choice, pilihan ganda, ada kemudian multiple responses, jawaban banyak gitu ya, semacam jawaban checklistan gitu ya, checklistannya lebih dari 1. Kemudian untuk essay, fill in the blank, word bank, kayak semacam question bank, word soal kalimat ya, kalimat menggandakan mencocokkan, menjodohkan, dan seterusnya ya. Kemudian ada hotspot. Nah, yang akan mungkin kita bahas, mungkin nggak semua Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebenarnya bisa nanti mengeksplor. Saya yakin kalau dengan mencoba mengeksplor itu akan lebih di memori kita lebih lama tersimpannya gitu ya. Kalau misalkan saya ajarin kemudian Bapak Ibu hanya melihat saja, mungkin nanti akan cepat lupa ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu eksplor sendiri, dicoba-coba gitu, itu saya pikir nanti akan lebih lama tersimpan di memori kita ya. Coba kita pilih salah satu saja ya. Pilih salah satu yang multiple choice ya. Multiple choice yang ini karena memang di naskahnya juga kita menggunakan yang multiple choice. Ini hide dulu ya. Hide. Nah, ini. Oke, kalau sudah di hide, kemudian muncul seperti ini. Soalnya kita copy paste aja ya, copy paste dari naskah. Kita copy, pindahkan ke sini ke soal, kemudian untuk jawaban A masukkan. Kemudian jawaban B pasti. Nah, gitu ya. Oke.
Nah, ini kunci jawabannya di naskah nomor D ya. Jawabannya D. Berarti kita pilih yang D. Kemudian ininya feedbacknya, kalau Bapak Ibu misalkan mau kasihkan jawabannya benar, Anda memilih jawaban yang benar, atau misalkan jawaban Anda tepat. Jawaban Anda tepat. Maaf, Anda apa namanya, kurang beruntung. Ya. Kemudian kalau misalkan dikasih poin 1 poinnya misalkan untuk kunci jawaban ini, untuk soal ini kasih 10, berarti nanti nilainya dapat 10. Kemudian di sininya yang penting kalau misalkan soalnya banyak nanti bisa diacak ya, soalnya jawabannya diacak, soalnya juga diacak. Nah, tapi kita contohnya hanya satu saja. Scoringnya by question, kemudian attempt-nya mau bisa mencoba berapa kali, misalkan 2 kali ya, misalkan kita kasih kesempatan 2 kali bisa mencobanya. Oke. Ya. Kalau sudah, kita coba jalankan. Nah, ini Bapak Ibu. Langsung misalkan tadi jawabannya yang mana, saya nggak tahu. Kirim, coba lagi. Nah, ini begitu 2 kali sudah mencoba, otomatis langsung keluar ya, lanjutkan. Nah, nggak ada tombol ininya, nggak ada tombol navigasinya, berarti kita berikan tombol navigasi. Kita berikan tombol navigasi. Tombol navigasi. Yang ini mana yang tadi ya? Nah, ini kita kasihkan tombol navigasi ya. Karena kan begitu sudah selesai jawabannya dan sudah betul, start langsung berhenti ya. Langsung ke halaman berapa gitu. Kita kasihkan di sini, kasih triggernya. Trigger ini langsung ke halaman, kembali ke sini. User klik oke. Langsung. Jadi begitu selesai menjawab langsung bisa si anak itu atau si peserta didik itu langsung mencoba langsung ke halaman peta hipermedia kembali ya. Oke, kita coba jalankan publish. Itu ke publish. Klik preview this slide. Jawaban 20 dan 28 kali ya. Jawaban yang tepat, lanjutkan. Klik ini. Oh, ini belum. The slide target of this link is not available in this preview. Atau kalau enggak ini berarti jalan enggak? Ternyata ini enggak jalan ya. Kalau diklik katanya enggak bisa. Harus langsung coba ke peta konsep. Peta konsep yang mana ini yang detail. Review lagi coba. Jalan nggak 28 kali ya. Nah, ternyata yang begini nggak bisa. Kalau yang quiz ya, kalau yang quiz itu harus ada tombol tertentu, mungkin ya kita coba pakai yang tombol
Silingnya tapi udah betul katanya. Link-linknya nanti itu. Atau baiknya mungkin kalau yang ini nggak usah diadakan, cuma diganti dengan pakai yang tombol bawaannya oh ini next bawaannya artikulernya. Ternyata dianggapnya apa ya, jadi apa di luar jangkauan itu tulisan tidak masuk. Coba kalau yang pakai itu bisa nggak? Nanti mungkin nanti tinggal ke halaman berikutnya. Dan 28 ini kiri. Nah, halaman berikutnya belum ada ya. Halaman berikutnya, next slide-nya kemana? Next slide-nya ke daftar pustaka. Nyalakan lagi. Sama ternyata. Berarti jangan yang itu. Ini bisa nggak langsung set. Ternyata nggak bisa ya tombol yang ini supaya bisa selesai ya, keluar dari sini ya, walaupun misalkan nanti bisa pakai tombol itu tapi enggak sini. Coba nanti ya, mungkin kalau belum di di previewnya nggak bisa. Oke. Coba nanti mungkin pada saat di-explore, mudah-mudahan kalau di-explore nggak ada masalahnya. Kalau di-explore bermasalah pada saat tombol pada saat menu previewnya di artikulatnya tidak jalan. Oke. Kemudian yang terakhir, kalau untuk yang halaman daftar pustaka sebenarnya sama saja Bapak Ibu ya, untuk daftar pustaka sama dengan halaman-halaman kecilin teh, sama dengan halaman-halaman lainnya gitu, tinggal menambahkan teks dan seterusnya. Paling mungkin yang agak sedikit berbeda yang tampilan ini di materi. Materi itu menggunakan, kalaupun misalkan Bapak Ibu menggunakan konsepnya dengan menggunakan slide per slide boleh. Misalkan di sini ini kan lumayan, untuk materi kan banyak ya. Untuk materi ini kurang lebih materi ini kan nggak semua harus teks dimasukkan Bapak Ibu ya. Nggak semua teks harus dimasukkan. Kita pilih teks-teks tertentu yang memang ini menguji dengan soal ini. Kebetulan soalnya kan di sini ada menghitung ya, mencari formula, berarti cari di sini yang terkait dengan rumus atau formula. Nah, berarti yang ini yang begini nih. Ini di copy berarti ini. Jadi media ini di materi ini maksudnya nggak usah semua dikopikan, tapi dipilih isinya yang memang mendukung atau yang terkait dengan, pertama adalah IPK, yang kedua yang terkait dengan si siswa itu bisa menjawab
soal tes. Nah, ya, jadi jangan sampai begini. IPK-nya apa, soalnya apa, kemudian di materinya kemana gitu. Jadi ketika misalkan di sini kan soal di latihan soalnya di halaman terakhir di latihan dan tes, di latihan tes kan ini ya anak-anak diminta untuk mengisi atau menuliskan formula atau rumus, tapi di uraian materinya nggak ada gitu, nggak ada sama sekali yang membahas bagaimana menghitung, nah, gitu ya. Dan ini kebetulan kalau materi kan cukup panjang, tinggal Bapak Ibu tinggal copy paste aja, sama prosesnya. Cuma diusahakan caranya tadi nggak usah semua dikopikan, karena kan prinsip dari slide itu nggak semua harus dipindahkan ya dari handout atau dari materi atau bahan ajar. Itu mungkin saran saya begitu Bapak Ibu untuk materi. Nah, ini mungkin akan saya contohkan untuk materi. Nah, saya hanya mencontohkan yang ini apa yang hari ini. Oke, langkah selanjutnya tadi kalau misalkan linknya kan belum jalan semua, kita coba jalan ya, kita linkkan semua yang ini IPK. Coba kita bikin trigger. IPK sudah belum? IPK sudah ke pendahuluan, sudah ke pendahuluan. Oke, kemudian IPK lari ke IPK. Ini kenapa? IPK lari Recording in progress. ini user klik. Ini juga sama latihan. Hapus dulu ya. Slide latihan. Ini. Ini user klik ya, user klik. Oke, dan seterusnya gitu ya. Satu lagi mungkin yang terkait dengan pertanyaan tadi punya Pak Prajawan untuk mengisikan sound itu dari sini Pak Prajawan, audio ya. Coba tadi mungkin pertanyaannya yang terkait dengan apa, playernya memutarnya kalau misalkan ganti slide, ininya dari menjalankannya diulangi lagi katanya, tidak lanjut. Coba kita lihat yang dasarnya, tapi kalau misalkan yang lebih lanjutnya memang harus ada skripnya ya, harus menambahkan dengan skrip atau kode-kode tertentu. Coba kita jalankan preview. Mulai. Ada suaranya enggak ya? Coba adjust dulu. Mic. Oh, enggak ada suaranya. Yes. Cek di timeline-nya Pak Prajawan ya, timeline di bawahnya sudah ada belum? Kalau di halaman ini ada nggak?
Coba kita jalankan aja ya. Backsound kita preview. Nih. Ternyata tidak bisa dijalankan untuk semua slide ya Pak, karena slide-nya hanya untuk slide pertama. Berarti si sound-nya hanya berlaku untuk slide pertama saja ya. Kalau tadi diduplikat, betul, kalau diduplikat ini kemungkinan nanti begitu ganti slide ya kan mulai dari awal. Cuma untuk coding mungkin daripada Bapak Ibu sulit ya, pusing ya. Kalau mungkin di sini nggak akan diajarin Bapak Ibu ya, bagaimana masuk ke codingnya, kemudian bagaimana settingan dan seterusnya. Karena kalau untuk audio harus ada semacam settingan atau codingan ya. Dan kita untuk sementara tidak membahas ke sana ya, tidak membahas untuk penambahan coding atau setting. Tapi bagusnya kalau mau ada di setiap setiap slide ada audionya, tinggal ditambahin saja tadi caranya dengan menambahkan insert audio. Nanti insya Allah di setiap slide pasti ada audionya. Jadi Bapak Ibu lebih baik menguasai ini aja, menguasai tombol-tombol yang ada di sini. Kalau mau menambahkan dengan skrip-skrip, mungkin nanti aja ya. Nggak saat ini. Pilih, takutnya tambah pusing ya. Tuh. Kemudian untuk ekspornya, Bapak Ibu ya, hasilnya ini kan sudah jadi, anggap sudah jadi ya, sudah jadi. Medianya anggap sudah jadi. Jadi sudah selesai semua. Saya tidak mencontohkan yang materi, yang data pusaka juga tidak saya contohkan karena sama saja ya prosesnya. Diekspor ya, diekspor, dipublish, kemudian dipublish misalkan dengan nama file misalkan latihan 3, kemudian simpannya di mana. Nanti ini akhirannya formatnya berupa format HTML5. Kalau misalkan mau diuploadnya ke artikel online-nya boleh sebenarnya, tapi mungkin nanti akan terdeteksi ya. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu kemarin menginstalnya tanpa melalui websitenya Articulate. Jadi kalau menurut saya pilih aja yang ini ya, yang paling atas, kemudian nyimpennya nanti di lokal ya, di lokal. Kemudian kita klik publish. Jalankannya nanti di browser ya, dibukanya di browser. Kita klik projectnya. Nah ini. Belum jalan ya? Harusnya sudah jalan tadi ya. Nah, keluar ini ya. Lambat mungkin responnya. Bentar ya, kalau bisa buka latihan 3. Latihan 3. Kita buka dengan menggunakan browser. Browsernya Mozilla ya. Kalau tadi pakai ini nggak buka ya, pakai padahal sudah coba kita jalankan, kebuka nggak?
Harusnya di sini kan sudah jalan ya ini ya. Oke. Kalau lihat di sininya kan harusnya sudah jalan ya pas previewnya tadi ya. Review. Linknya jalan nggak? Ini kenapa link jadi nggak jalan ya? Apa memang dihapus linknya? Bentar. Enggak padahal ya di sini ya. Link ini klik triggernya ke kehapus pendahuluan. Klik PK. Klik publish. Lupa file ini ya, ada sebuah folder. Folder ini Bu. Akan saya buka dari saya dulu ya. Kelihatan. Kan belum kelihatan. Kelihatan nggak? Halo? Masih di articulate itu Pak tampilannya. Mana share tombol share ini? Articulate masih articulate ya? Iya Pak. Cari ya. Tombol menu ininya, zoomnya dulu. Saya cari dulu menu zoomnya. Menu zoomnya tiba-tiba hilang. Bentar. Aduh. Ini tiba-tiba menu zoomnya hilang nih. Tombol zoomnya. Nah, masuk lagi. Setting update. Mana ya Pak Bebo? Padahal tabnya nggak ada di sini. Tabnya nggak ada juga. Ini tuh.
Tombol tabnya nggak ada Bapak Ibu, hilang tombol tab zoomnya. Atau saya harus keluar dulu gitu. Saya leave meeting dulu sebentar Bapak Ibu ya, kemungkinan ini aplikasi sebentar. Tapi ada di sini. Tombol tabnya, zoomnya ada. Tadi sudah saya hide, sengaja di hide tapi malah benar-benar hide. Menghilang. Tekan ALT mungkin Pak. Ya, Tekan ALT. sudah Pak, sudah ditekan ALT tab itu sudah nggak, tapi nggak ada di sini. Join meetingnya. Leave dulu ya, leave dulu lah sebentar. Bu Farida sudah sampai mana nih hypermedianya? Apanya Pak? Medianya sudah bikin atau masih gimana? Saya pusing nih. Belum Pak, saya baru ini tadi baru ketemu ini apa namanya materi yang pas gitu karena ini udah mau masuk ke tema 8 kan di SD itu untuk kelas 4 jadi nyari yang pas dengan IPA kan. Iya, saya tadi pakai ini gaya gesek. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah bisa masuk kembali ya. Mohon maaf tadi kayaknya memang freeze ya si laptopnya. Zoom-nya hilang. Prosesnya tadi untuk kalau misalkan sudah di Oh iya. Baik. Gini aja Bapak Ibu karena sudah malam, sudah jam 9 mungkin banyak yang live ya, kayak udah banyak yang live. Anunya, hostnya Ini saya pindah ke Bapak ya. ya? Hostnya Ya. kok jadi saya pindah ke Bapak dulu ya. Iya ya. Silakan. Sudah Bu? Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, saya share dulu ya. Jadi kalau misalkan sudah diekspor kan hasilnya begini ya, ada sebuah folder. Foldernya ini kita upload. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Iya Pak. Kelihatan ya. Jadi si foldernya ini diupload ke Google Drive. Ke Google Drive ya diupload. Diupload ke Google Drive. Mana Google Drive-nya? Pindahkan ke Google Drive, tapi jangan yang ini ya, kalau yang ini. Nah, ini aja khusus. Jadi kita masukkan ke drive.
Kita tambahkan misalkan di sini folder latihan. Nah, jadi pindahkan ke sini ya, pindahkan ke sini foldernya. Kelihatan ini Bu? Kelihatan ini? Oh, tidak kelihatan. Ulang lagi. Di share-nya share entire ini aja, entire screen. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kalau ini kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, jadi yang file ini saya pindahkan ke drive ya. Saya pindahkan ke drive. Sudah pindahkan ke drive. Nah, kalau sudah di drive, ini file linknya ini yang di-share, di-upload di LK04. Nah, link dari folder ini. Link dari folder ini yang di-upload ke LK04. Dibagikan. Itu ada di panduannya ya, di panduan di handout di kegiatan pembelajaran sesi 3 ada ya itu cara nge-share-nya. Kemudian ini didapatkan linknya gitu. Kemudian jangan dibatasi siapa saja yang dapat. Kemudian selesai. Hanya bisa melihat saja. Kemudian selesai. Dah. Nah ini berarti nanti si link ini ya yang sudah dapatkan linknya di copy ya, di copy salin link, pindahkan ke LK04. LK04 itu ini LK04 ya. LK04 pindahkan, tinggal copy pastikan ke sini. Nah, begitu. Jadi ini jadi filenya tetap ada di drive Bapak Ibu sehingga saya tinggal akses saja. Begitu saya download LK04 tugas Bapak Ibu, kemudian saya akan klik link ini sehingga nanti saya otomatis akan langsung masuk ke linknya Bapak Ibu. Nah, dengan catatan linknya jangan di restrict ya, jangan di restrict, tapi semua orang bisa melihat, tapi Ya, tidak bisa mengedit gitu, hanya bisa melihat saja. Itu. Nah ini cara pertama ya. Cara keduanya, kalau misalkan media kita nanti mau digunakan untuk pembelajaran di kelasnya atau misalkan mau di-share ke siswanya, maka nanti ada cara khusus yaitu dengan cara dibikin APK-nya, bikin APK-nya. Tapi saya pikir untuk ke sana mungkin nanti Bapak Ibu selesaikan dulu. Nah, selesaikan dulu ini ya pembuatan media ininya ya, pembuatan media LK1, LK2 dan LK4-nya. Nanti baru setelah sudah yakin ya, sudah jadi dan sudah diupload di Google Drive, baru nanti mungkin kita proses selanjutnya tadi ya, bagaimana menjadikan APK, si aplikasinya jadi APK. Tuh. Jadi harapannya mungkin itu ya Bapak Ibu. Jadi Pikonnya untuk sementara mungkin ditahan dulu ya. Bapak Ibu mungkin dilanjutkan aja lah pekerjaannya ya. Dilanjutkan dulu pekerjaannya sampai selesai, sampai buat medianya sudah selesai. Baru nanti mungkin Pikon terakhir bagaimana membuat dari media yang tadi kan hanya berupa folder ya, berupa folder. Kalau berupa folder di-share ke anak, ada kemungkinan itu nggak bisa diakses oleh HP anak. Tapi bisa juga kemungkinan bisa diakses, tergantung nanti anaknya. Cuma kan riweuh jadinya, repot lah gitu ya. Kalau belum jadi berupa sebuah aplikasi ya, sebuah APK. Iya. Kalau misalkan berupa sebuah APK nanti tinggal di-share di WA aja. Di-share di WA si aplikasinya si anak tinggal install di HP-nya masing-masing. Kalau berupa APK gitu. Itu pakai aplikasi tambahan lagi atau langsung di artikel? Kalau untuk APK pakai aplikasi tambahan, Pak. Nah, nama aplikasinya APK itu JavaScript. Nah, itu maksudnya makanya tadi saya menghindari Pak menghindari hal-hal kodingan-kodingan. Tapi kalau yang APK tadi hanya tinggal klik jalan, keluar aja APK-nya. Jadi nggak ada lagi kodingan-kodingan, Pak. Takutnya saya menyulitkan nantinya buat bapak-bapak ibu ya kalau ada kodingan-kodingan.
Soalnya yang ini aja kan Bapak Ibu mungkin baru ya, yang articulate ini kan mencoba-cobanya kan baru. Apalagi Baru. ditambah dengan codingan. Tuh, jadi diusahakan tadi ya kasusnya Pak Prajawan itu kalau mau ditambahkan codingan mengapa? Tapi di sesi lain Pak, di luar ini gitu. Yang penting pakai standar minimal Pak, pakai standar minimal. Kalau mau ada sound ya tambahkan sound. Soundnya apakah mau di semua slide atau hanya berlaku untuk satu slide? Kalau untuk tugas ya Pak, untuk tugas kita pakai standar minimal saja. Jadi yang penting Bapak Ibu tuntas bisa menyelesaikan kegiatan diklat ini gitu ya, dan mendapatkan sertifikat diklat ya, gitu aja sebenarnya. Jadi nggak usah yang optimal atau maksimal lah. Gitu. Yang penting targetnya itu tadi ya, selesai aja, tuntas. Iya Pak. Karena kalau mengejar waktu kan nggak akan keburu ya. Tanggal 26 tinggal berapa hari lagi? 4 hari. 4 hari lagi ya, untuk post-test kan tanggal 26. Kalau medianya sampai tanggal 1 saya beri waktu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti belum selesai lagi ya saya beri waktu lagi sampai tanggal 2. Tapi jangan sampai tanggal tanggal 4 ya, tanggal 4, tanggal 5, karena itu harus sudah selesai, nilai sudah masuk. Nanti nyetak sertifikat, ternyata nyetak sertifikat itu ada kemungkinan ini tidak di LMS ini. Jadi ada informasi terbaru, kemungkinan nyetak sertifikat itu di aplikasi Simadu, aplikasi yang dikembangkan oleh PM4TK/IPA. Jadi itu fungsinya kayak ada semacam data alumni nanti tuh di aplikasi itu. Jadi data alumni yang sudah ikut diklat tatap muka, diklat daring dan sebagainya, semuanya ada di aplikasi tersebut. Termasuk Bapak Ibu juga nanti di alumni ini yang angkatan 14, kalau tuntas maka akan muncul datanya di aplikasi Simadu. Itu registrasi lagi atau enggak Pak? Ada diambil Pak, nanti kemungkinan tinggal di ini sama adminnya. Bapak tinggal nanti login aja, tinggal login. Saya tahu Bapak sering registrasi jadi pusing Pak. Banyak email, banyak username dan seterusnya Pak. Saya pahami itu Pak. Aplikasi SIM PKB, aplikasi apalagi aplikasi untuk sertifikat guru, info GTK dan seterusnya, banyak sekali kan ya. Saya bertanya termasuk juga yang ini yang untuk guru diklat kepala lab untuk SMP kan juga di kami ada aplikasinya tersendiri. Jadi pemanggilan dari data itu, dari data aplikasi yang ada di The Microscope itu juga ya, untuk diklat kepala lab kalau nggak salah gitu. Tapi nanti kemungkinannya digabungkan di Simadu itu si ininya. Jadi data-data semua ada di Simadu. Itu aja mungkin ya Bapak Ibu ya, karena sudah malam ya, jam 9. Intinya saya tekankan, Pikon bukan keharusan Bapak Ibu, tidak harus Bapak Ibu menghadiri. Cuma saya memfasilitasi Bapak Ibu bagi yang memang kesulitan dalam mengerjakan atau membuat medianya, maka Pikon ini boleh diadakan berapa kali pun, silahkan. Kalau ada request, Pak, boleh nggak adakan Pikon lagi? Atau namanya untuk pembuatan tugas, misalkan bagian tertentu kayak tadi bikin soal, kemudian ekspor, kemudian masukkan ke APK. Nah, itu kan sebenarnya di YouTube juga banyak sebenarnya tutorialnya. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu nggak ikut Pikon pun nggak masalah. Yang penting LK-nya tadi 4 LK diupload semua, dikerjakan semua, dan bisa diakses dan bisa dibuka oleh saya. Ya. Ya Pak. Itu aja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Saya juga ini sebenarnya ngantuk-ngantuk ya. Samarinda udah jam 10 Pak. Iya. Udah berapa watt ini mata deh. Mohon maaf ya Pak Gianto, Pak Jawan ya. Kalau kurang maksimal, ngantuk-ngantuk dari tadi sini. Ya, itu aja mungkin ya pertemuan malam ini. Ya, kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf